Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk alts. Jadi sore hari ini kita akan discuss kondisi daripada Sandbox. Tentu saja saya juga ngecek ya dari community post yang terakhir saya share, teman-teman. Di sini banyak sekali yang request tentang seputaran Sandbox. Ada 407 komen ya, mungkin nanti akan saya perbaharuin lagi. Jadi the next update mungkin top 10 komen yang akan saya perhatikan untuk kita update rutin, maybe update rutin ya, karena sampai sekarang kita belum melihat ada satu video yang mencapai 1000 likes teman-teman dari beberapa alts yang saya update terakhir. Jadi saya pikir ya kita belum ketemu kandidat yang tepat lah untuk kita update setiap minggunya ya, terutama untuk dalam satu bulan. Nah, untuk kali ini kita akan coba tes di Sandbox. Apakah teman-teman peminat Sandbox banyak, peminat teman-teman Sandbox untuk yang mengetahui update rutinnya banyak. So kalau misalkan banyak ya let me know guys ya. Help me smash the likes button, alright? So let's dive into the content. First kita bahas dulu untuk kondisi time frame daily. Sebenarnya kalau untuk time frame daily, kita gunakan chart weekly sedikit teman-teman. Ini penguatan pada Sandbox basically sudah terdiri dari 5 wave teman-teman ya. Kita sama-sama lihat progresnya so far sudah terbentuk 5 wave, dan artinya kalau misalkan balik lagi ya dengan teori yang saya pelajari, si Elliott Wave Theory menyatakan bahwa kalau sudah 5 wave itu kecenderungan ada indikasi kita bisa memasuki yang namanya fase corrective wave. Dan corrective wave itu biasanya diiringi dengan 3 wave penurunan, which means cenderung membentuk ABC corrective pattern. Nah, untuk saat ini sebenarnya ada beberapa indikasi yang kita lihat bisa berpengaruh pada pergerakan Sen. Pertama teman-teman, kita lihat dia sudah break dari major trend line-nya untuk bagian bawahnya, dan kita sudah mematahkan Big Fund Zone Buyers Daily, atau basically kita udah testing terhadap support level pada Big Fund Zone Time Frame Daily. Jadi ini adalah area tempat mereka melakukan akumulasi selama beberapa bulan terakhir. Cuman yang terjadi adalah kita patah tren dan gagal mempertahankan level supportnya, dan untuk level supportnya sendiri itu berada pada kisaran $2,6. Nah teman-teman, kemarin saya ada lihat beberapa respon lah daripada teman-teman sekalian yang nonton di video YouTube channel saya, terutama yang ngomongin soal Sen. Katanya Sen itu akan ada project metaverse-nya, sekiranya akan launching atau gimana, tapi yang pasti mungkin bisa menjadi pendorong lah daripada pergerakan Sandbox untuk ke arah yang lebih tinggi. But so far kita belum melihat adanya indikasi tersebut. Yang kita lihat saat ini adalah proses koreksi yang terus berkepanjangan berlangsung teman-teman, serta terakhir membentuk semacam descending triangle pattern, which means kita sudah breakdown dari descending triangle patternnya, dan otomatis teman-teman kisaran area $2,6 akan menjadi area resistance major kita. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah kita juga mendapati adanya exponential moving average 21 pada kisaran area atau angka $2,5 lebih kurangnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini, support berada di kisaran $2,02 dan untuk resistance-nya berada pada kisaran range $2,5. Plus teman-teman, karena kita sudah break dari descending triangle-nya, ada indikasi kita bisa melihat arahnya itu lebih ke descending channel untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya nanti kita ter-rebound dan kemudian kita mendapati rejection, dan potential target itu bisa jadi sampai sejauh-jauhnya di bagian bawah daripada si descending channel ini. Dan bagaimanakah pemanfaatannya? Buat teman-teman yang mungkin long term, bisa dikonsider untuk beli di harga yang relatif murah atau dekat dengan area supportnya. Meanwhile, kalau saat ini saya personally jujur ngelihat pergerakan kayak gini kurang terlalu serak. Beberapa reason yang mungkin bisa menjadi reason utama yaitu adalah Bitcoin. Sementara posisi Bitcoin terakhir kita bahas, ada indikasi atau ada potensi bullish reversal, which means bullish bisa take over atas pergerakan saat ini. Dan kalau misalkan demikian, untuk setup Sen sendiri kita ngelihat masih under pressure sellers, masih dalam keadaan downtrend. Kita bisa sama-sama cek teman-teman melalui indikasi di sini, yaitu lower high, lower low sequence saat ini yang terbentuk pada pergerakan si Sandbox. Jadi kalau misalnya kita mungkin beranggapan Sen sudah siap untuk rally, saya rasa belum begitu teman-teman. At least kita perlu ngelihat dia break dari $2,5 dan setidaknya mematahkan trendline dulu pada kisaran harga $2,9. Barulah kemudian kita bisa lihat Sandbox mungkin akan lebih leluasa dalam building bullish momentumnya. Tapi sebelum hal itu terjadi, saya rasa kita masih tetap harus waspada terhadap potensi terdecline atau terreject pada kisaran exponential moving average 21-nya.
Dan untuk mendetailkan pergerakan saat ini, mungkin kita bisa tambahkan RSI-nya yang menunjukkan bahwa si RSI ini terlihat sudah memasuki fase oversold-nya dia, dan ini adalah kenaikan yang wajar. Balik lagi, karena sudah terlalu oversold, which means mungkin tidak ada lagi yang nge-sell atau jual barang dari kisaran harga tersebut. Jadi saya rasa emang adalah suatu hal yang wajar untuk melihat si Sandbox setidaknya mendapatkan rebound lah sedikit teman-teman, untuk merefresh kondisi RSI kembali ke indeks 50-nya. Nah, setidaknya itu untuk time frame daily yang saya perhatikan saat ini adalah kisaran $2,58 sampai $2,6. Nah, next kita bakal bahas dari time frame hourly-nya. Jadi sementara kita ngelihat tadi di time frame daily, sebenarnya kita melihat ada potensi lah kita bisa ngelihat si Sandbox ter-reject kembali. Karena pertama dia sudah breakdown dari trend line-nya, kemudian dia sudah breakdown dari descending triangle pattern-nya, artinya dia kehilangan support atau level tahanan bawahnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan kita sudah lose the support, artinya support itu akan di-flip menjadi potential resistance. That's why kisaran $2,5 ini yang juga merupakan support pada time frame daily akan menjadi resistance penting untuk kita pantau pada pergerakan Sandbox ke depannya. Jadi saya rasa secara short term momentum kita mendapatkan momentum bullish dari Bitcoin-nya, tapi teman-teman di sini kita harus waspada terhadap tahanan yang mungkin saja menunggu Sandbox untuk kembali menekan harga Sandbox menuju harga yang lebih rendah. Karena kalau kita lihat pergerakannya, dari penurunannya yang begitu impulsif, saya bisa katakan penguatannya ini sekedar korektif saja teman-teman ya. Corrective wave artinya sifatnya temporary dan sewaktu-waktu kita bisa patah dari potensi ascending channel yang terbentuk pada time frame hourly ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini lama-kelamaan bisa jadi berpotensi atau berindikasi membentuk yang namanya si bearish flag pattern. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu bearish flag pattern, sebenarnya kita pahami dulu ya bagaimana proses si bearish flag pattern ini bisa terbentuk. Pertama teman-teman, kenapa dia cenderung dikatakan bearish? Karena pada saat dia mengalami rebound, ini prosesnya cenderung korektif teman-teman. Lihat berapa lama dia menghabiskan waktu untuk bisa ngebawa market itu kembali testing terhadap level resistance-nya. Meanwhile, pada saat dia turun, itu signifikan sekali teman-teman. Dan inilah mengapa bearish flag pattern mungkin lebih sering dikatakan sebagai corrective wave atau corrective pattern yang lebih ke arah untuk bearish continuation pattern. At least untuk filosofinya saya kira seperti itu teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya bilang tadi ada beberapa hal yang membuat saya agak rancu untuk mentransaksikan si Sandbox sendiri. Pertama, kita ngelihat market ada kondisi atau potensi flip dari bearish menjadi bullish. Permasalahannya adalah kalau kita lihat Sandbox secara keseluruhan trennya masih cenderung turun. That's why untuk kita memastikan transaksi kita memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk profit, at least kalau saya personally mungkin akan lebih prefer menunggu Sandbox hingga dia break dari $2,5 dulu. Sekaligus kalau bisa sih teman-teman yaitu trendline pada time frame daily-nya. Nah, kalau misalnya setelah dia rebound masih cenderung korektif dan kita mendapati reaction pada kisaran area ini beserta kita bisa breakdown daripada si potensi trendline-nya, maka ini jadi opportunity untuk melakukan short justru. Dan buat teman-teman yang mau buyback dari si Sand sendiri, mungkin lebih bisa consider untuk buyback di harga yang ya kita bisa katakan relatif lebih murah, seperti dekat level supportnya di $2,02 atau mungkin di bagian bawah daripada si descending channel kisaran $1,7. So, untuk Sandbox sendiri, saya pikir itu adalah skenario yang saat ini saya lihat dari pergerakan saat ini, depend on bagaimana reaksi dia pada saat dia ngetes kisaran level $2,5. So, hopefully Sandbox bisa terrecovery, hopefully Sandbox bisa breakout, dan hopefully bisa menjemput posisi teman-teman yang mungkin saat ini sedang tersangkut terhadap si Sandbox. Alright? I think teman-teman that's it informasi yang saya bisa sampaikan pada video update kali ini untuk altcoin. Hopefully you guys enjoy this video. Kalau kalian suka, make sure kalian smash likes buttonnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info, update seputar technical analysis untuk altcoins, dan mungkin ada beberapa fundamental analysis yang biasanya saya bahas dalam bentuk makroekonomi. And hopefully teman-teman, once again, thank you for watching. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Have a nice day for the rest of this day. And cheers! Bye-bye!